Halo YouTube, selamat datang di channel Ibun Khalif. Ya, video kali ini agak beda ya. Biasanya itu channel Ibun Khalif nge-review mainan-mainan Khalif, terus buku-buku Khalif, dan tools-tools yang dipakai untuk parenting gitu. Juga ada vlog-vlog Ibun Khalif, tapi di video kali ini agak sedikit berbeda. Kita nge-review tentang tools-tools yang dipakai di rumah tangga. Jadi di rumah itu dibilang wajib sih, ya bisa dibilang gitu sih ya, punya tools-tools yang semacam ini untuk memudahkan kita untuk ngoprek-ngoprek, terus untuk ngerjain sesuatu gitu, buat DIY gitu bisa dipakai. Nah, salah satunya ini adalah ini nangkai kunci soket ya. Kalau orang itu biasa bilangnya kunci sok. Ini adalah kunci soket. Mereknya Nangkai Japan Teknologi, terdiri dari ini 13 piece ini segala macam. Ini ribet, jadi kita lihat aja langsung. Kita buka boxnya ya. Ini boxnya ada apa lagi? Oke, kita dapat stiker dari Nangkai. Oke, nah ini dia stikernya. Terima kasih ya, maksudnya terima kasih dari Nangkai udah memilih produk kita gitu ya. Nah, ini boxnya cukup solid dan ukurannya segini, tidak terlalu besar. Nah, ini boxnya berwarna hijau. Oke, apa aja yang ada di dalam? Kita coba buka. Ya, ini. Nah, kenapa kami memilih kunci sok yang udah satu paket? Karena menurut kami itu lebih ini ya, dapat banyak gitu. Dapat banyak dan juga rasanya itu terorganisir gitu. Dulu kita punya obeng, terus punya kunci pas tahu kan ya, kunci pas, tapi kok rasanya suka ngeletainnya di mana gitu, hilang atau cecer waktu dibutuhin itu nggak ketemu. Nah, dengan adanya paketan gini itu lebih memudahkan. Oke, kita lihat apa aja yang didapat. Yang pertama itu kunci soket, walaupun nggak terlalu besar ya, tapi ini bisa dipakai. Ini bahannya ini plastik tapi nggak keras, plastik yang agak lunak. Nah, ini kunci sok, bisa buka bisa tutup, nanti kita jelasin. Terus kita dapat obeng. Ini yang salah satu yang saya bilang kalau obeng itu di rumah ini sering hilang. Jadi kalau kayak gini itu kemungkinan hilang itu akan sulit. Nah, kemudian kita dapat converter, nanti kita lihat. Ini juga ada ini dan ini. Ini tuh semacam kunci T. Nanti kita lihat. Oke, kita mulai dari kunci soknya. Kunci sok. Ya, kenapa kita memilih kunci sok? Karena kunci sok ini itu lebih praktis. Misalkan kita mau buka baut, ini bautnya kita tinggal tancepin lalu buka gini. Ini untuk ngetetin gitu. Nah, ini untuk buka bautnya. Jadi kalau ada tempat-tempat yang susah kan, kalau kunci yang satu lagi kunci ring itu gini, harus gini baru gini. Ini tangan terlalu banyak bergerak. Kalau kunci sok itu bisa gini. Jadi nggak terlalu banyak bergerak. Nah, di sini dipadukan dengan, nah ada banyak sekali pilihan. Di sini ada kunci apa ya? Kunci ring. Kunci ring ya. Jadi dari mulai ukuran 4,5 mili sampai ukuran 14. Nah,
Walaupun sepengalaman saya yang paling sering dipakai itu ukurannya 12 dan 10. Jadi di rumah tangga biasanya baut-baut itu ukurannya 10 atau 12. Dulu si Kalib pakai ayunan, bautnya itu ukuran 10 dan 12. Jadi nanti masangnya tinggal gini. Gitu. Kemudian ini konverternya itu disambungin gini, lalu disambungin ke sini. Salah ya, ini maksudnya konverternya tuh ini, baru disambungin ke sini untuk mengakomodir yang jauh gitu, yang dalam. Nanti kita praktekin untuk buka sesuatu ya. Nah, selain itu ada konverter yang panjang juga seperti ini. Ini sama nih, jadi bisa untuk ini. Tuh. Terus ini ada kunci fleksibel. Kita sering bilang kunci fleksibel. Itu letaknya di sini. Jadi gini, makanya gini. Jadi misalkan ada yang di dalam ini, agak susah kita muter gini gitu, bisa segala macam. Walaupun ini sepertinya bakalan jarang dipakai ya. Oke. Terus dapat apa lagi? Ini kita dapat kunci sok yang ukurannya cukup lah untuk pemakaian rumah tangga. Kemudian kita dapat mata obeng, dari mata obeng minus yang besar sampai yang paling kecil, terus kita dapat plus yang kecil sampai yang paling besar. Bisa gunakan ini juga, misal kita mau buka baut, tinggal masukin, nggak buka baut. Atau ada kombinasi obeng lain yang lebih panjang. Ini ada obeng plus minus, dari yang besar sampai yang kecil sampai ini. Ini tuh kalau tahu baut kunci L, nah ini bisa dipakai di situ. Tuh untuk buka baut kunci L. Ini matanya seperti ini. Beberapa mungkin ada yang baut menggunakan kunci L. Terus ada yang kunci L yang kecil sampai yang besar. Nah, apalagi? Nah, ini kita dapat obeng. Jadi kita bisa buka baut misalnya. Ya udah, kayak obeng aja biasa gitu. Terus misalkan obeng yang bautnya baut minus, ya udah kita buka aja kayak biasa. Atau kalau mau dipanjangin bisa di-convert pakai ini sama kayak tadi. Nah, gini. Kita bisa buka. Tuh. Ada baut, buka. Mungkin nanti bakalan ada prakteknya juga ya, review untuk beberapa hal. Begitupun ini kunci sok bisa dikombinasiin. Tuh. Terus ini juga bisa dipakai yang mana yang panjang misalnya. Ya udah, kita tinggal santuin aja. Satuin, udah. Nih kayak gini. Bisa juga disatuin di sini. Nih bisa juga, jadi banyak kombinasinya sesuai kebutuhan. Nah, terus ini apa? Ini tuh kunci T.
kita itu kayak gini. Nah, misal ada kita mau buka yang berat gitu, kita pakai ini, kita buka gini. Kita buka gini. Jadi lebih punya momentum banyak dibanding sama kunci sok atau obeng gitu. Nah, gini. Bisa juga gini. Oke. Ini seperti ini. Oh ya, obengnya sendiri ini bahannya plastik. Ada juga yang karet, tapi ini plastik. Yang karet mungkin bukan nangka ya, yang lain, merek lain. Nah, begitu kita dapat kunci L. Ini kunci L tapi yang kecil. Oke, ini dia. Oke, jadi kesimpulannya dengan harga awalnya ini harganya 300.000, tapi ada diskon, kita dapat harga 144.000. Ini saya rasa menang banyak ya, cukup lengkap dan lumayan lah. Mungkin kalau cari yang ininya karet itu harganya lebih mahal, atau yang lebih besar pasti lebih mahal. Tapi ini udah cukup. Udah bisa dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Alasan lain kita beli ini selain lengkap juga terorganisir, jadi tinggal ditutup, udah ini disimpan aja. Akan sangat riskan kalau kita punya obeng plus, obeng minus, obeng-obeng yang lain gitu, ambil terus nggak dibalikin, udah nggak balik lagi tuh kuncinya. Oke, demikian. Nanti kita praktekin untuk pemakaiannya. Terima kasih. Oke, sekarang ini kita coba yang sederhana aja. Kita mau ganti baterai T-Rex si Kalip. Oke. Nah, sebenarnya ini lubangnya. Ini pakai yang paling kecil berarti. Mana ya yang paling kecil? Ini. Udah, ini kita tinggal sambungkan ke obeng. Udah kebuka T-Rex-nya Kalip. Nah, udah tinggal diganti baterainya seperti itu. Nah, terus ada yang bilang, loh ini kenapa nggak pakai obeng aja? Iya, ini obeng dengan paket yang lengkap tuh, jadi lebih terorganisir. Nah, nanti kalau kunci sok itu nanti kita coba ganti lampu mobil bisa juga, atau masang sesuatu yang memang butuh kunci ring seperti ini. Kunci 10 itu sering kali dipakai di rumah tangga. Nah, salah satunya ini, kalau kita mau ganti bohlam lampu untuk mobil itu cukup pakai kunci 10 seperti ini. Nah, ini kunci sok juga bisa digunakan. Ini ada terdapat slotnya. Nah, ini cara penggunaannya seperti ini. Nah, ini udah kebuka. Seperti ini.